Oke, selamat malam. Nama aku Dharma Kusira Putra dari WRI 6. Jadi malam ini kita akan belajar tentang implicit. Nah ini sambil aku jelasin teorinya. Jadi buat WRI 8 bisa langsung new project di Android Studio-nya. Untuk nama projectnya terserah. Di sini aku contohin belajar intent implicit. Terus activity-nya empty activity, bahasanya Java. Kalau mau coding juga boleh. Nah, jadi Mas, sersernya apa? Mas. Kosong. Masih Standar. Udah lihat gini aja sih ya. Kelihatan nggak? ini kayaknya jaringan saya yang error sih kayaknya. Kalau yang lain gimana? Yang lain? Lu. Gimana yang lain? Kelihatan nggak? Masih hitam itu mas. Cuman tulisannya Dharma itu masih starting aja gitu Mas. Bentar. Aku coba ganti koneksi ya. Coba. Lu. Masuk. Lu. Halo masuk Mas. Oke. Ini udah muncul. Kalau di saya tetap hitam Mas, masih Dharma Yudhistira has started screen. Tapi kayaknya itu masih loading Mas. Aku jalan. Kalau udah muncul bilang ya. Nah udah muncul Mas. Oke. Ini masih muncul kan? Masih muncul. Oke. Aku ulangin lagi guys. Selamat malam. Namaku Dharma Kusira Putra dari WRI 6. Di malam ini akan membahas tentang intent implicit. Nah, jadi selagi aku membahas teori, buat dari 8 bisa langsung new project di Android Studio-nya. Pakai nama projectnya bebas, tapi di sini aku contohin belajar intent implicit. Terus activity-nya bisa pakai empty activity, bahasanya Java. Boleh pakai Kotlin juga nggak apa. Jadi langsung di new project aja sambil nunggu Gradle-nya. Aku lanjut. Nah, jadi kita akan membahas tentang intent. Nah, intent itu apa sih? Jadi, intent itu adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Jadi, sudah sewajarnya aplikasi itu biasanya punya banyak halaman atau banyak activity. Nah, jadi activity ini yang nanti akan berkomunikasi satu sama lain.
Nah, biasanya ada 3 penggunaan umum di intent itu. Yang pertama ada perpindahan activity, yaitu contohnya memindahkan satu activity ke activity lain dengan atau membawa data. Jadi bisa dari activity A atau halaman A ke halaman B. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua memulai service. Ini cuma aku jelasin aja ya, kalian jangan terlalu terpaku. Kalian kita akan membahas biasanya perpindahan activity aja. Jadi yang kedua biasanya digunakan untuk memulai service. Nah, jadi untuk menjalankan background service biasanya untuk mungkin kalian membuat aplikasi yang setiap jam 8 harus sinkronisasi data ke server. Nah, itu bisa memulainya pakai intent. Lalu yang ketiga mengirim broadcast, ini contoh simpelnya kayak notifikasi. Jadi untuk intent punya 2 jenis. Yang pertama intent explicit, yang kedua intent implicit. Nah, untuk intent explicit akan dibahas lebih mendalam untuk pertemuan besok. Tapi untuk hari ini mungkin aku jelasin dikit aja. Tapi yang kita jelasin mendalam itu intent implicit. Nah, jadi intent explicit itu adalah tipe intent yang digunakan menjalankan komponen aplikasi dari dalam sebuah aplikasi. Jadi sesuai definisi tadi ya, intent itu kan kayak komunikasi atau menjalankan aksi sebuah komponen aplikasi. Nah, kalau intent eksplisit itu menjalankan sebuah aksi dan komunikasi di satu aplikasi yang sama. Nah, untuk memudahkan memahami intent eksplisit, kita ambil dari kata eksplisit aja. Ini eksplisit itu artinya jelas. Jadi maksudnya jelas itu aplikasinya itu skenario-nya kayak gini. Di sini ada activity A, ada activity B, ada halaman A, halaman B. Nah, ketika button diklik pindah ke halaman B. Nah, intent ini perpindahan ini atau komunikasi ini disebut intent eksplisit. Kenapa? Karena intentnya jelas dari A ke B. Jadi si intent tahu asalnya dari A, lalu tujuannya ke B. Itu yang dimaksud dengan eksplisit atau jelas. Lalu yang kedua adalah intent implicit yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu adalah tipe intent yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan. Jadi model ini memungkinkan komponen dari aplikasi lain bisa merespon request intent yang dijalankan. Jadi kebalikannya dari intent eksplisit ya. Tadi kan eksplisit artinya jelas, kalau implisit ini tidak jelas atau rancu. Jadi intent ini nggak tahu tujuannya kemana, tapi yang dia tahu cuma aksi. Jadi yang kayak di pertama tadi melakukan sebuah aksi. Jadi intent implicit ini tidak tahu tujuannya kemana, tapi tahu aksi. Nah, biasanya penggunaan tipe ini untuk menjalankan fitur fungsi yang ada di komponen Android. Contoh di sini ya, kita lihat di gambar sebelah sini. Skenario-nya ini kita mau membuka aplikasi, kita membuka gambar di aplikasi. Nah, biasanya kalau kita sering temuin kan ada dua, mau buka lewat galeri atau lewat Google Foto. Nah, ini artinya implisit, yaitu tidak jelas. Itu kita membiarkan user memilih. Terus yang tadi eksplisit jelas dari A ke B. Nah, kalau yang ini tidak jelas, bisa dari ke galeri, bisa ke Google Foto. Tapi aksinya jelas, yaitu ingin membuka gambar. Jadi arti dari implisit atau rancu atau tidak jelas tadi adalah ketidakjelasan aplikasi yang ingin dituju. Biasanya itu karena kita membutuhkan fitur atau komponen yang sudah dimiliki Android. Nah, jadi kita langsung bahas alur kerjanya. Terus kalau kecepatan bilang aja ya. Jadi contohnya skenario gini. Ada activity A, kita membuat intent implicit. Contohnya kita mau membuka PDF. Biasanya kita buka jobset PDF ya di WhatsApp, dikirim ke ketua kelas. Kita bisa misal buka lewat HP. Nah, ketika kita membuka PDF, kita membuat intent implicit sebenarnya. Dan implisit dengan aksi kasarnya, saya ingin membuka PDF, itu aksinya. Lalu intent tersebut akan dijalankan menggunakan metode start activity. Nah,
dengan metode ini, intent tersebut akan dipassing ke sistem Android kita atau HP aplikasi kita. Nah, di HP aplikasi kita ada yang namanya package manager. Nah, package manager ini tugasnya yaitu untuk memanage package aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Contoh package-nya itu kayak yang com.google apa itu package-nya. Jadi package manager ini tahu aplikasi apa saja yang kita punya di HP kita. Nah, setelah intent yang kita buat dipasing ke Android system bilang ke package manager, tolong cariin aku aplikasi yang bisa membuka PDF. Nah, package manager akan menelusuri semua aplikasi HP kalian, terus ngembaliin ke Android system aplikasi apa aja yang bisa membuka PDF. Makanya di sini biasanya bisa lebih dari 3 aplikasi, bisa lebih dari 4, sesuai aplikasi yang kalian punya. Jadi misal buka PDF bisa lewat PDF, bisa lewat Google Drive atau Google Word, Google Sheet, atau terserah. Jadi seperti itu. Nah, langsung aja kita nanti akan membuat aplikasi seperti ini, yaitu ada 4 tombol. Yang pertama dial number, ini untuk memanfaatkan fitur telepon di aplikasi kita. Lalu yang kedua open Google, ini untuk membuka Google Chrome di aplikasi kita. Lalu yang ketiga ada send text, yaitu kita mengirim pesan. Nanti aku coba kirim pesan WA. Lalu yang keempat ada send email, untuk mengirimkan email. Nah, langsung saja tadi kita udah buat teman-teman kan udah new project ya. Ini aku juga membuat project baru. Oke, kita langsung ke layoutnya. Yang lain sudah ke Gradle semua belum? Androidnya udah siap ya? Si proses running, Mas. Kalau gitu ya nggak apa, sambil ditunggu kita akan membuat layout sesuai dengan di sini, yaitu 4 tombol. Kita pakai konsol layout, kita taruh 4 tombol. Kelihatan ya semua ya. Lalu sesuai yang kalau kemarin nanti pakai chain, nah itu boleh kita pakai chain juga di sini biar rapi. Ke kanan chain, vertical chain, kita mau urutkan dari atas ke bawah. Nah, ini sudah isinya presisi. Lalu kita bisa buat mepet biar enggak longgar-longgar. Kita crop lagi semuanya. Terus pilih center, terus pilih horizontally imparent. Nantinya kita secara horizontal menyamakan ukuran layar. Oke, ini masih di sini masih lebar-lebar, kita jampetin lagi. Terus kita pilih vertikalnya, ini back. Oke, di sini kita sudah punya 4 button. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Sebentar, Mas, nyoba, Mas. Udah sampai mana? Yang lain? Baru mau bikin button. Yang lain? Gimana yang lain?
Kita buat part button. Sini kita kasih ID setiap buttonnya. Contoh yang pertama kita kasih button number. Teksnya diganti number. Button pertama. Kita sesuaikan seperti yang di contoh, itu open Google, send text, dan send email. Kita ganti ID-nya. Oke. Lalu button yang ketiga, kita ganti ID-nya button send text. Lalu teksnya kita ganti send text. Yang terakhir ke button send email. Ganti teksnya send email. Oke, gimana yang lain? Atau gimana? Masih sampai align, Mas. Oke. Nggak urut juga nggak apa-apa sih. Yang penting tahu button-buttonnya. Mas, ini biar ikut bodinya gimana ya, Mas ya? Line-nya. Biar apa? Line-nya biar bisa ikut body. Gimana itu maksudnya? Ini kan Aku ulang dari awal deh. Ini aku hapus ya. Jadi setelah kalian buat 4 button, kalian select semua. Jadi pakai shift terus klik kiri semua. Kalian klik kanan, terus pilih change. Kalau udah pilih change, pilih create vertical change. Itu kita mau ngegandeng semua secara vertikal. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Biasanya kalau belum diapa-apain bisa di sebelah kiri sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik kanan lagi. Kita tetap pilih chain, terus vertical chain, terus pilih packet. Nah, ini biar semuanya rapat. Lalu kita klik kanan lagi, tetap di select semua di kanan, terus pilih center ini. Center, terus pilih yang horizontally inparent. Jadi secara horizontal akan sesuai ukuran layar. Gimana hasil coba sini? Gimana teman-teman? Ini udah ya. Aku lanjut ke logikanya. Nah, tadi kan kita punya 4 button. Jadi kita deklarasiin dulu 4 buttonnya. Contoh private button. Pertama kita punya button ya dan number. Yang kedua kita punya button kita punya button dan kita sudah deklarasiin 4 button kita. Sekarang kita ini atau nyambungin button yang di sini sesuai dengan button yang ada di sini, yaitu untuk penyamaan ID-nya. Kita pakai find view by ID. Pertama button serial number, find view by ID,
ID button dia number. Lalu kita lanjutin banyak ke semuanya. ID, RID, integer. Itu button syntax ini sesuai yang di sini ID-nya button syntax. Button syntax teman-teman find view by ID button send saja enter button send email. Sudah sampai mana semuanya? Iqbal, mana Iqbal? Kita sudah deklarasiin, sudah nge-binding juga sesuai dengan XML-nya. Oh, masih ganti ID button, sorry. Ya, untuk penamaannya sebenarnya nggak harus underscore gini, bebas. Yang penting kalian ngerti buttonnya itu yang mana. Jadi untuk button dial number aku namain button underscore dial underscore number. Selanjutnya juga aku yang open Google juga pakai button underscore open Google, underscore open underscore Google. Boleh cuman button Google gitu nggak apa-apa, biar cepet. Kalau udah dari mana? Udah selesai ganti ID buttonnya. Kalau udah selesai ganti ID buttonnya, langsung ke main activity.java, deklarasiin 4 button yang kalian punya tadi. Nah, untuk penamaannya sendiri bebas, penting kalian ngerti buttonnya yang mana. Di sini aku pakai button dial number, button open Google, button send text, dan button send email. Kalau penamanya ini terserah, yang penting cara format penulisannya adalah camel case, yaitu kata pertama diawali huruf kecil, lalu kata kedua dan seterusnya diawali huruf besar. Kemudian ini button dial number, itu kata pertama itu button, aku pakai huruf kecil, untuk dial numbernya diawali huruf besar. Nah, setelah deklarasi, kita binding. Sebenarnya ini cara lama ya untuk binding, ada cara lebih baru. Tapi mungkin dipelajari untuk next-nya. Ini cara standarnya seperti ini. Button dial number, kemudian find view by ID, lalu untuk ID-nya sesuaiin yang ada di layout-nya. Sini. Oke, udah. Oke, masih pending. Ya nggak apa-apa, sambil pending aku lanjutin. Nah, lalu yang kedua, selanjutnya kita pengen melakukan klik setiap buttonnya ya. Kita melakukan coding untuk setiap klik di buttonnya. Nah, di sini bisa menggunakan on-click listener. Nah, biar lebih rapi, kita pakai implementasi view on-click listener. Karena kita punya 4 button ya. Kalau cuma satu button bisa langsung kita panggil buttonnya set on-click listener bisa langsung sini. Tapi karena biar lebih rapi, karena kita punya 4 button, kita implementasi interface dari view on-click listener. View
Sorry, kebiasaan Kotlin, implement. Gimana? Yang masih binding. Public class ini extendnya activity. Untuk implementnya view.onClickListener. Oke, udah sampai implement. Nah, ini kan akan ada merah. Ini kita bisa Alt Enter, lalu implement method. Nah, ini kita pilih yang onClick. Oke, aku ulangi. Jadi ini kan nanti kalau setelah implement akan jadi merah, terus Alt Enter. Jangan lupa diklik dulu merahnya ini. Alt Enter, implement method, onClick. Nah, ini sesuai kayak OOP. Jadi di dalam sini ada dua metode. Di dalam interface view.onClickListener ada dua metode yang harus dipanggil. Nah, di sini kita milih yang onClick untuk listen atau mendengar ketika button diklik. Nah, view ini adalah button itu sendiri. Nah, sebelum itu, setelah kita implementasi onClick, pilih semuanya. Setelah kita implementasi onClick, kita buat setiap buttonnya mengikuti implementasi dari onClicknya dengan cara yang pertama button serial number set onClick listener is. Artinya di sini yaitu kelas ini. Nah, kenapa kelas ini? Karena kelas ini sudah mengimplementasikan onClick-nya. Jadi itu. Implement error, kenapa tuh? Iya, emang awalnya bakal error. Atau lebih gampangnya gini deh. Kalian hapus nih ya. Balik seperti awal. Ke bawah, kalian hapus. Buat yang error tadi ya. Yang udah berhasil bisa langsung. Kalian button serial number set onClickListener is. Nah, di sini bakal error. Nggak apa-apa, emang gini. Kalian Alt Enter di sini. Lalu pilih yang make main activity implement Android view onClickListener. Oke, terus kalian pilih yang onClick ini, yang metode pertama ini. Nah, beres. Jadi itu cara lambatnya ya, satu-satu. Kalau ini cara cepatnya. Gimana Iqbal? Sudah, Mas, sudah. Oke. Nah, ini implementasiin di semua button ya. Lanjut ke button Google. Button open Google. Set onClickListener is. Button send text. Set onClickListener is. Button send email. Send onClickListener is. Nah, setiap button sudah mengimplementasikan interface-nya onClickListener. Ya. Nah, setiap onClick akan mengacu pada metode ini. Metode ini akan dijalankan setiap button diklik. Nah, cuma kita nggak tahu buttonnya yang mana yang diklik kalau kayak gini. Karena ada 4. Nah, kita bisa memanfaatkan parameter view yang ada di sini. Nah, ini kita pilih. Kita pakai switch untuk mengidentifikasi button mana sih yang diklik. Switch P atau terserah apapun namanya di sini. Get ID. Nah, terus switch-nya dibuka. Di switch case biasa, case ID button serial number. Nah, jadi kita buat setiap case-nya untuk setiap
nomor button yang kita punya. Di sini kita punya button dial number. Ini r.id.button dial number sesuai dengan yang ada di layout ini ya. Kita lakuin ke semuanya. Ada 4. Button open Google, button contact. Jika tidak jelas tadi adalah ketidakjelasan aplikasi yang ingin dituju. Biasanya itu karena kita membutuhkan fitur atau komponen yang sudah dimiliki Android. Nah, jadi kita langsung bahas alur kerjanya. Terus kalau kecepatan bilang aja ya. Jadi contohnya scannernya gini. Ada activity A, kita membuat intent implicit. Contohnya kita mau membuka PDF. Biasanya kita buka jobsheet PDF ya di WhatsApp, dikirim ke ketua kelas. Kita bisa misal buka lewat HP. Nah, ketika kita membuka PDF, kita membuat intent implicit sebenarnya. Dan implicit dengan aksi kasarnya, saya ingin membuka PDF, itu aksinya. Lalu intent tersebut akan dijalankan menggunakan metode start activity. Nah, dengan metode ini, intent tersebut akan dipassing ke sistem Android kita atau HP aplikasi kita. Nah, di HP aplikasi kita ada yang namanya package manager. Nah, package manager ini tugasnya yaitu untuk memanage package aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Contoh package-nya itu kayak yang com.google apa itu package-nya. Jadi package manager ini tahu aplikasi apa saja yang kita punya di HP kita. Nah, setelah intent yang kita buat dipasing ke Android system bilang ke package manager, tolong cariin aku aplikasi yang bisa membuka PDF. Nah, package manager akan menelusuri semua aplikasi HP kalian, terus ngembaliin ke Android system aplikasi apa aja yang bisa membuka PDF. Makanya di sini biasanya bisa lebih dari 3 aplikasi, bisa lebih dari 4, sesuai aplikasi yang kalian punya. Jadi misal buka PDF bisa lewat PDF, bisa lewat Google Drive atau Google Word, Google Sheet atau terserah. Jadi seperti itu. Nah, langsung aja kita nanti akan membuat aplikasi seperti ini, yaitu ada 4 tombol. Yang pertama dial number, ini untuk membuka memanfaatkan fitur telepon di aplikasi kita. Lalu yang kedua open Google, ini untuk membuka Google Chrome di aplikasi kita. Lalu yang ketiga ada send text, yaitu kita mengirim pesan. Nanti aku coba kirim pesan WA. Lalu yang keempat ada send email, untuk mengirimkan email. Nah, langsung aja tadi kita udah buat teman-teman kan udah new project ya. Ini aku juga membuat project baru. Oke, kita langsung ke layoutnya. Yang lain sudah ke Gradle semua belum? Androidnya udah siap ya? Si proses running, Mas. Kalau gitu ya nggak apa, sambil ditunggu kita akan membuat layout sesuai dengan di sini, yaitu 4 tombol. Kita pakai konsep layout, kita taruh 4 tombol. Kelihatan ya semua ya. Lalu sesuai yang kalau kemarin nanti pakai chain, nah itu boleh kita pakai chain juga. Di sini dia rapi, ke kanan chain, terus klik vertical chain, kita mau urutkan dari atas ke bawah. Nah, ini sudah sisinya presisi. Lalu kita bisa buat mepet biar enggak longgar-longgar. Kita blok lagi semuanya.
terus pilih center, terus pilih horizontally imparent. Nantinya kita secara horizontal menyamakan ukuran layar. Oke, di sini masih di sini masih lebar-lebar. Kita tempetin lagi dari kanan. Oke. Terus kita pilih vertical style-nya ini back. Oke, di sini kita sudah punya 4 button. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Sebentar mas, nyoba mas. Udah sampai mana? Yang lain? Baru mau bikin button. Yang lain gimana yang lain? Kita buat part button. Sini kita kasih ID setiap buttonnya. Contoh yang pertama kita kasih button yang number. Terus teksnya diganti yang number. Button pertama. Kita sesuaikan seperti yang di contoh, itu open Google, send text, dan send email. Nanti ID-nya oke. Lalu button yang ketiga kita ganti ID-nya button send text. Lalu teksnya kita ganti send text. Yang terakhir ke button send email. Ganti teksnya send email. Oke, gimana yang lain? Atau gimana? Masih sampai align mas. Oke. Nggak urut juga nggak apa-apa sih. Yang penting tahu button-buttonnya. Mas ini biar ikut bodinya gimana ya mas ya? Line-nya. Biar apa? Line-nya biar bisa ikut body. Gimana itu maksudnya? Ini kan ke tengah cuma. Aku ulang dari awal deh. Ini aku hapus ya. Jadi setelah kalian buat 4 button, kalian select semua. Jadi pakai shift terus klik kiri semua. Kalian klik kanan, terus pilih change. Kalau udah pilih change, pilih create vertical change. Jadi kita mau ngegandeng semua secara vertikal. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Biasanya kalau belum diapa-apain bisa di sebelah kiri sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik kanan lagi. Kita tetap pilih chain, terus vertical chain, terus pilih packet. Nah, ini biar semuanya rapat. Oke. Lalu kita klik kanan lagi, tetap di select semua klik kanan, terus pilih centerin. Center, terus pilih yang horizontally imparent. Jadi secara horizontal akan sesuai ukuran layar. Gimana sudah coba sini? Gimana teman-teman? Ini udah ya.
Aku lanjut ke logikanya. Nah, tadi kan kita punya 4 button, jadi kita deklarasiin dulu 4 buttonnya. Contoh private button. Pertama kita punya button ya dan number. Yang kedua kita punya button open Google. Yang ketiga kita punya button yang terakhir kita punya button dan kita sudah deklarasiin 4 button kita. Sekarang kita nge-binding atau nyambungin button yang di sini sesuai dengan button yang ada di sini, yaitu untuk penyamaan ID-nya. Kita pakai find view by ID. Pertama button serial number, find view by ID, button ID, button serial number. Lalu kita lanjutin banyak ke semuanya. ID, RID, itu button syntax ini sesuai yang di sini ID-nya button syntax. Button syntax teman-teman, find view by ID, button send syntax ya, dan terakhir button send email. Udah sampai mana semuanya? Iqbal, mana Iqbal? Kita sudah deklarasiin, sudah nge-binding juga sesuai dengan XML-nya. Oh, masih ganti ID button, sorry. Ya, untuk penamaannya sebenarnya nggak harus underscore gini, bebas. Yang penting kalian ngerti buttonnya itu yang mana. Jadi untuk button dial number aku namain button underscore dial underscore number. Selanjutnya juga aku yang open Google juga pakai button underscore open Google, underscore open underscore Google. Boleh cuman button Google gitu nggak apa-apa, biar cepet. Kalau udah mana? Udah selesai ganti ID buttonnya. Kalau selesai ganti ID buttonnya, langsung ke main activity.java, deklarasiin 4 button yang kalian punya tadi. Nah, untuk penamaannya sendiri bebas, penting kalian ngerti buttonnya yang mana. Di sini aku pakai button dial number, button open Google, button send text, dan button send email. Kalau penamanya ini terserah, yang penting cara format penulisannya adalah camel case, yaitu kata pertama diawali huruf kecil, lalu kata kedua dan seterusnya diawali huruf besar. Kemudian ini button dial number, itu kata pertama itu button aku pakai huruf kecil, untuk dial numbernya diawali huruf besar. Nah, setelah deklarasi kita binding. Sebenarnya ini cara lama ya untuk binding, ada cara lebih baru, tapi mungkin dipelajari untuk nextnya. Ini cara standarnya seperti ini, button dial number, kemudian find view by ID, lalu untuk ID-nya sesuaiin yang ada di layoutnya sini. Oke, udah.
Oke, masih pending. Ya nggak apa-apa, sambil pending aku lanjutin. Nah, lalu yang kedua, selanjutnya kita pengen melakukan klik setiap buttonnya ya. Kita melakukan coding untuk setiap klik di buttonnya. Nah, di sini bisa menggunakan on-click listener. Nah, biar lebih rapi, kita pakai implementasi view on-click listener. Karena kita punya 4 button ya. Kalau cuma satu button, bisa langsung kita panggil buttonnya dot set on-click listener bisa langsung sini. Tapi karena biar lebih rapi, karena kita punya 4 button, kita implementasi interface dari view on-click listener. View on cabut, sorry, kebiasaan Kotlin implement gimana yang masih binding public class ini extendnya activity untuk implementnya view dot on click listener. Oke, udah sampai implement. Nah, ini kan akan ada merah. Nah, ini kita bisa alt enter lalu implement method. Nah, ini kita pilih yang on click. Oke, aku ulangi. Jadi ini kan nanti kalau setelah implement akan jadi merah, terus alt enter, jangan lupa diklik dulu merahnya ini. Alt enter, implement method, on click. Nah, ini sesuai kayak OOP. Jadi di dalam sini ada 2 metode. Di dalam interface view.onClickListener ada 2 metode yang harus dipanggil. Nah, di sini kita milih yang on click untuk listen atau mendengar ketika button diklik. Nah, view ini adalah button itu sendiri. Nah, sebelum itu setelah kita implementasi on click semuanya, setelah kita implementasi on click, kita buat setiap buttonnya mengikuti implementasi dari on click-nya dengan cara yang pertama button pertama ya, button serial number dot set on click listener is. Artinya di sini yaitu kelas ini. Nah, kenapa kelas ini? Karena kelas ini sudah mengimplementasikan on click-nya. Jadi itu implement error, kenapa tuh? Iya, emang awalnya bakal error. Atau lebih gampangnya gini deh, kalian hapus nih ya, balik seperti awal, ke bawah, kalian hapus. Buat yang error tadi ya, yang udah berhasil bisa langsung. Kalian button serial number dot set on to listener is. Nah, di sini bakal error, nggak apa-apa emang gini. Kalian alt enter di sini, lalu pilih yang make main activity implement Android view on click listener. Oke, terus kalian pilih yang on click ini, yang metode pertama ini. Ya, beres. Jadi itu cara lambannya ya, satu-satu. Kali ini cara cepatnya. Gimana Iqbal? Sudah Mas, sudah. Oke. Nah, ini implementasiin di semua button ya. Lanjut ke button Google. Button open Google.
rotate onto listener disk, button send text, rotate onto listener disk, button send email, send onto listener disk. Nah, setiap button sudah mengimplementasikan interface-nya on click listener. Ya. Nah, setiap on click akan mengacu pada metode ini. Metode ini akan dijalankan setiap button diklik. Nah, cuman kita nggak tahu buttonnya yang mana yang diklik kalau kayak gini. Karena ada 4. Nah, kita bisa memanfaatkan parameter view yang ada di sini. Nah, ini kita pilih. Kita pakai switch untuk mengidentifikasi button mana sih yang diklik. Switch P atau terserah apapun namanya di sini. Get ID. Nah, terus switchnya dibuka. Di switch case biasa, case RID button dan number. Nah, jadi kita buat setiap case-nya untuk setiap nomor button yang kita punya. Di sini kita punya button serial number. Ini r.id.button serial number sesuai dengan yang ada di layout ini ya. Kita lakuin ke semuanya. Ada 4. Button open Google, button send text, lalu button send email. Jangan lupa dikasih break di dalamnya. Oke. Mana udah sampai mana? Nah, jadi kan tadi ketika button diklik, metode ini akan dijalankan. Nah, cuman metode ini nggak nentuin button mana yang diklik. Dia cuma nentuin view. Dia cuma ngirim view yang dipasing dari klik. Nah, view-nya ini sebenarnya ya button itu sendiri. Karena button adalah turunan kelas dari view. Terus nah, karena dia melemparnya cuma view, nah, selanjutnya kita pakai switch case untuk mengidentifikasikan ID-nya. Jadi kita ambil ID-nya. Kalau ID-nya button serial number, maka kita akan coding di sini. Kalau button Google, kita akan coding di sebelah sini. Kalau button send text, kita code sebelah sini. Kalau button send email, kita code sebelah sini. Oke, udah sampai mana semuanya? Sudah sama, Mas. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ke satu dulu. Yaitu kita akan membuat intent implicit untuk menelpon, untuk langsung buka aplikasi telepon yang kalian punya. Nah, jadi yang pertama kita tentuin nomornya dulu. Kita pakai string nomornya. Misalnya string phone number. Ini nomorku ya. Kalian isi nomor kalian sendiri apa? Isinya ya nggak apa nomor kalian sendiri. Oke, kalau sudah kita punya nomor yang dituju, kemudian kita langsung buat intentnya. Nah, untuk buat ini yang kita pakai objek intent yang ada di yang pilih yang android.content ini ya. Pilih enter. Lalu kita kasih namanya misalnya dia intent. Di sini kita new intent, jangan lupa yang android content ini. Nah, karena tadi kan intent Inggris itu tidak tahu tujuannya kemana, cuman yang dia tahu adalah aksinya. Nah, intent sendiri punya banyak aksi, jadi kita bisa lihat I besar ya, intent I besar dot action. Nah, sini ada banyak aksi yang bisa kita pakai. Nah, karena kita pakai dial number, kita pilih as action
Nah, udah sampai sini. Parameter keduanya adalah kita passing nomor yang ingin kita tuju. Cuman intent ini cuman paham, dia nggak paham string, cuman dia paham yang namanya URI. Mungkin nanti aku jelasin apa itu URI. Tapi untuk membuatnya kita ketik URI .net ini yang U besar, R kecil, URI parse ini kita parsing nomor yang kita punya tadi, number. Terus kita ketik. Nah, ini kita sudah berhasil membuat intent implicit, jadi kita nggak tahu tujuannya kemana, yang tahu cuman kita tahu aksinya, yaitu action dial untuk menelpon. Lalu yang kedua kita punya nomornya. Mana udah sampai sini semua? Kalau sudah, kita tinggal start intentnya, yaitu dengan cara start activity sesuai dengan yang di tadi activity. Kita menjalankannya pakai start activity. Nah, ini pilih start activity. Nah, ini ya start activity intent. Nah, kita dalamnya kita kasih di intent yang telah kita buat tadi. Semuanya Muhammad Fajar ini. Udah sampai mana? Ya sih kok error ya mas ya, dial intentnya. Start activity-nya. Kamu mau share screen nggak? Sebentar. Udah ketemu mas. Ya mungkin belum diimport atau gimana. Muhammad Fajrullah, Eva Julfala masih membuat space. Oke, aku bantu ulangi. Yang Muhammad Iqbal sabar sebentar ya. Aku ulangi dari awal. Jadi awalnya kan seperti ini. Jadi kita buat switch. Nah, di dalam switch ini kita ambil di sini adanya V sih. Kalau mungkin di kalian mungkin view atau gimana. Mungkin v.id. Nah, setelah itu dibuka switchnya dengan turun awal enter. Nah, seperti switch biasa, kita harus tentuin case-nya. Yang pertama, ketika ID-nya adalah button real number. Jangan lupa dikasih break. Ini kita sudah menyelesaikan case pertama, yaitu button real number. Lalu untuk case kedua, ada lagi button open Google. Titik dua ya, ini titik dua bukan titik koma. Titik dua enter. Jangan lupa kasih break. Lalu untuk case ketiga, itu button center. Ini titik dua, terus break. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu ketika button send email. Titik dua, break. Nah, Fajrul salah. Masih error. Mau save screen nggak? Error gimana? Mungkin belum ke implement. Ya oke, aku stop share dulu ya. Boleh langsung Fajrul. Belum kamu kasih break kayaknya. Coba kasih break. Itu bukan panah, bukan yang nah itu bukan panah, tapi titik dua.
Nah, coba kamu kontrol Alt L buat ngerapiin. Kontrol Alt L. Nah, udah. Jadi yang panahnya diganti titik dua ya. Oke, oke. Bisa stop share screen dulu. Aku yang share. Oke. Waduh, loading lagi nih kayaknya. Gimana? Udah tampil? Udah, Kak. Oke. Lanjut ya. Sudah sampai sini tadi, Fajrul. Nah, di button dial number ini kita akan membuka aplikasi telepon ke Android kita. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu nomor kita, phone number. Ini terserah boleh nomor siapa aja. Kita sudah punya nomor kita. Selanjutnya kita akan membuat intent implicitnya, yaitu dengan membuat objek intent di besar. Pilih yang import dari android.content. Terus kita kasih namanya intent, dial intent misalnya. Intent. Nah di sini pilih aksinya yaitu action dial. Maka intent i besar action dial. Nah, parameter kedua yaitu kita passing phone number kita. Jadi bicaranya query. Ini mungkin belum paham, nanti aku jelasin. Query.parse, ada parsing phone number yang kita punya di dalam kurungnya parse tadi. Nah, jangan lupa titik koma. Sudah, kita di sini sudah membuat intent implicit. Lalu selanjutnya kita tinggal start activity ya intent. Nah, udah sampai sini semua, ya udah kita coba dulu kita run aplikasinya. Ini masih berada. Ini diinstal. Nah, ini udah ada 4 nomor, 4 button. Kalau kalian pencet si open Google Syntax dan email, nggak akan terjadi apa-apa. Nah, kita belum ngoding di dalam case-nya tadi, switch case tadi. Nah, kita coba ke button dial number with error. Nah, ini mungkin untuk kalian belajar debugging ya. Kalau force close, biasanya kan bingung. Nah, ini kita ke Android Studio-nya. Kita pilih biasanya ada di menu run atau menu logjet. Coba salah satu dulu, di run. Nah, ini akan ada merah-merah seperti ini. Oke, terus, sorry, untuk parsing dial number, ini enggak, sorry, salah ini. Perubahan. Jadi di depannya, di depan parse ini, nah, ke phone number tadi, di depannya harus ada tel titik dua. Nah, tel titik dua ini adalah skema untuk membuka aplikasi telepon atau membuat aksi telepon. Jadi si Urinya tahu kalau 08 ini adalah nomor telepon. Itu dengan cara kasih skema tel di depannya. Sorry, kelewatan. Gimana teman-teman? Udah semua? Kita run lagi. Kita coba button dial number. Nah, di sini akan muncul 2
aplikasi yang merespon aksi menelpon. Nah, kebetulan di HP ku ada dua aplikasi yang bisa nelpon, yaitu Phone sama Get Contact. Nah, ini Phone dan Get Contact ini adalah hasil dari umpannya si package manager tadi. Package manager menelusuri semua aplikasi di HP ku, siapa saja yang bisa membuat aksi telepon. Nah, ternyata yang terpilih ada dua aplikasi ini. Nah, aku pilih Phone, maka di Phone akan langsung terisi nomor yang udah kita isi di sini. Nah, ini kita sudah mengimplementasikan intent implisit, yaitu kita berkomunikasi komponen yang ada di luar aplikasi kita. Seperti itu. Kita back lagi. Gimana yang lain? Masih installing Mas ke HP. Ya, lama ya. Jadi Android developer itu yang bikin lama itu Gradle-nya sebenarnya, ngodingnya cepet. Oke, kalau udah kabarin ya Iqbal dan Fajrul dan yang lainnya. Yang lainnya nggak ada masalah. Aman, Mas. Oke. Gimana Iqbal Fajrul? Ya, langsung ke pengetikan. Oh, berarti jadi gini. Eh, kalau tadi aku mencet button dial number ya, muncul dua aplikasi. Karena si package manager nemu dua aplikasi yang bisa menghandle action dial tadi. Nah, kalau misal di HP kalian cuma ada satu aplikasi yang bisa menghandle itu, kalian langsung akan diluncurkan ke sana. Jadi misal aku uninstall Get Contact ya, coba. Uninstall Get Contact. Nah, ini seharusnya hanya ada satu aplikasi yang bisa menghandle actionnya tadi. Tuh kan. Jadi dia nggak langsung milih. Aku back lagi ya. Aku pencet ini ya. Dia nggak langsung milih, tapi langsung menambil langsung ke aplikasi yang bisa menghandle. Kalau cuman sisa satu. Nah, kalau ada dua, nanti kalian akan disuruh milih. Ya itu, jangan lupa absen ya. Ada linknya ada di chat. Nah, sekarang kita sudah mengimplementasikan gimana kita memanfaatkan komponen telepon. Lalu yang kedua adalah kita memanfaatkan komponen untuk membuka browser. Oke, yang pertama kita untuk membuka browser kita harus tahu linknya apa. Contoh di sini kita pakai string URL. Linknya misalnya www.google.com. Nah, ini linknya. Nah, sesuai URI tadi, URI membutuhkan skema. Kalau tadi kan 081 ya kita kasih skema tel.2 yang menandakan itu adalah nomor telepon. Nah, untuk menandakan ini adalah sebuah link atau URL, kita kasih skema di depannya HTTP atau bisa pakai HTTPS //. Nah, ini udah URL yang sudah dipahami oleh Yuri. Nah, yang kita punya cuma ini, tapi supaya Yurinya paham, kita tambahin skema di depannya. Nah, selanjutnya kita buat intentnya. Intent. Kita kasih nama misalnya open gitu. Kemudian lagi intent besar sesuai yang di atas tadi. Nah, di sini kita passing actionnya yang berbeda, yaitu action view.
Untuk buka browser kita bisa pakai action view. Lalu kita tutup. Nah, sebelum kita start up intentnya, kita kasih link yang ingin kita tuju. Itu dengan cara kita panggil variable objek intentnya, yaitu open Google dot set data. Nah, kalau kalian lihat set data ini menerimanya Yuri. Jadi sesuai yang kita bahas tadi, kalau intent itu nggak kenal string, nggak kenal integer, tapi kenalnya Yuri. Jadi untuk biar tahu skema data yang reset data, yaitu Yuri-nya adalah yuri.parse parse, terus kita kirim passing URL juga. Kita titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, ini kita sudah membuat intent action view, yaitu intent implicit, dengan kita passing link. Sebenarnya tinggal kita start activity open Google. Oke, udah semuanya. Kita coba run lagi. Nah, ini kalau kita pencet 2 di bawah nggak ada apa-apa. Kalau kita pencet open Google, nah maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang bisa membuka browser atau membuka link yang kita tuju. Seperti sini aku pakai Google Chrome. Pencet lagi. Google Chrome. Nah, langsung Google. Bukanya google.com. Nah, seperti itu. Gimana Iqbal, Fadlu, dan yang lain? Sekarang Mas. Oke. Aku bantu ulangi langkahnya ya. Pertama, tentunya kita harus persiapkan linknya. Itu kita simpan dalam string. Namanya terserah, tinggal nama URL. Linknya adalah www.google.com. Nah, karena tadi biar Yurinya tahu kalau ini adalah link, kita kasih skema di depannya. HTTP bisa HTTP bisa HTTPS jadi 2//. Nah, jadi ini udah sebuah link yang Yurinya bisa tahu kalau ini link. Langkah kedua kita buat intentnya. Intent yang diimport dari Android Content. Kita kasih nama misalkan Google. Intent kita kasih action view. Jangan lupa titik koma. Kalau udah kita passing URL-nya open Google set data. Nah, set data ini bertipe data Yuri. Jadi kita lakuin persis yang di sini. Yuri.parse Yuri dari android.net parse URL. Kita tutup, lalu kita start. Terus open Google. Itu intent yang kita bisa buat. Saran, kita coba open Google. Nah, berhasil. Jadi si package manager udah menelusuri aplikasi di HP-ku, nemu 3 aplikasi ini yang bisa menangani action view untuk membuka URL. Seperti itu. Oke, udah semua ya. Lanjut ke aku mau mengirim pesan. Nih, syntax. Nah, ini syntax agak berbeda. Pertama, pasti kita perlu message-nya apa. Kita simpan dalam string. Saya kasih nama message. Terus ya Mas. Ya.
Ini pas waktu di run ada tulisan do you want to terminate the apps di proses. Terminate aja. Itu jadi aku jelasin. Itu artinya aplikasi kalau kita ini ya kita run. Saya bos dulu. Kalau kita run, nah ini kan Android Studio sedang ngelingin aplikasi kita. Jadi kita bisa melihat semua proses-proses yang ada di aplikasi kita. Nah, kalau tadi muncul do you want to terminate, artinya sebenarnya aplikasi kita masih connect, cuman kita belum stop. Nah, itu perlu kita di stop dulu. Bisa mencet yang kotak merah di bawah sini. Terus kita ngoding buat yang baru. Terus kita run lagi, bisa seperti itu. Atau tadi pilih terminate bisa. Oke, selanjutnya adalah button. Di sini tulisannya kok tidak dapat membaca detail untuk panggilan yang diminta. Apa salah? Coba bisa share screen ya. Halo, Iqbal. Ya, sebentar. Studio. Oh, ini bener kan open Google kan? Belum di URL-nya belum dikasih, Pak. Yaitu baris 44. Baris. Nah, setelah kamu buat baris dulu di bawahnya. Nah, open Google set data set data. Nah, itu caranya sama uri.parse u besar objek sebuah uri objek. Nah, itu parse. Nah, kamu passing URL-mu tadi. Pencet, nah URL. Nah, titik koma. Udah. Lalu kamu run lagi. Gimana? Bisa, Mas, bisa. Oke. Jadi tadi kelupaan untuk set link-nya ya. Aku share lagi. Ini udah mendekati jam 9. Mungkin agak cepat ini. Nah, untuk button, udah kelihatan ya teman-teman? Halo? Oke. Pertama, untuk kita mengirim pesan, kita perlu pesannya apa? Di sini aku simpan dalam string. Misalnya, halo, sedang belajar implicit. Titik koma. Nah, setelah itu, kita membuat intent. Kita kasih nama text intent. Intent itu aksinya adalah aksi action send sesuai dengan yang kita butuhin. Terus kita tutup. Nah, selanjutnya kita perlu set tipe dari intent ini dengan cara kita panggil objek intent kita itu send text intent dot set type. Nah, untuk set type-nya di sini kita nentuin intent kita akan memiliki tipe ada banyak, salah satunya text atau plain. Jadi nanti ini bisa berubah image, bisa berubah karena di sini kita mengirim teks, kita pilih teks atau plain. Terus kita tutup, terus baris bawahnya
kita taruh message kita dengan cara intent put extra. Itu kita panggil objek intent kita yaitu send text intent dot put extra. Nah, untuk put extra sendiri menerima dua parameter ya. Yang pertama string name dan ada banyak boolean value, byte value, char value, intinya name sama value. Nah, untuk name-nya ini adalah kata kuncinya ya. Itu kita pakai intent i besar dot extra text. Teksnya apa? Jadi name-nya adalah intent dot extra text, value-nya yaitu message kita tadi yang kita buat message. Nah, di sini kita sudah membuat objek intent mengirim message, tinggal kita jalankan. Itu dengan cara start activity. Start activity terus nama intent kita. Ini udah selesai. Coba aku run. Aku coba kirim message ini ke grup WhatsApp WRI Mobile. Ini aku pilih yang send text, pilih WhatsApp, terus pilih WRI Mobile. Nah, coba kalian cek HP kalian. Nah, di sini sudah bisa ngirim chat. Nah, jadi seperti itu. Kita memanfaatkan komponen yang ada di aplikasi kita. Nah, yang lain? Gimana? Baru Fajrul yang lain? Lagi OTW, Mas. Oke. Apa itu? Benar video. Nah, udah berhasil ya. Jadi mungkin ini tuh kayak yang dipakai button share kalau di YouTube mungkin. Nah, sebenarnya button share di YouTube itu logikanya kayak gini. Cuman message-nya adalah link YouTube-nya. Jadi kalau aku coba buka YouTube ya. Sorry. Aku coba buka YouTube. Nah, kalau kamu lihat pojok kiri atas, YouTube premium ya. Kita coba buka ini. Terus kita pilih button share. Nah, itu logikanya sama seperti yang sudah kita codingin di sini. Contoh aku pilih WhatsApp. WhatsApp aku taruh di WRI Mobile. Nah, sama kan? Yang dikirim juga teks sebenarnya. Jadi kalian sudah bisa merasakan codingan yang ada di dalam YouTube. Jadi sama seperti ini, intent. Oke, lanjut ya untuk kirim email karena udah jam 9. Nah, untuk kirim email kan kita perlu emailnya ke siapa, terus subjeknya apa, dan message-nya apa. Nah, kita siapin itu semua dulu. Pertama kita kita simpen mau email kemana. Ini aku simpen di variabel namanya email to. Simpen di dalam string. Contoh test.gmail.com. Nah, aku mau email ke orang ini. Nah, itu ada yang berhasil satu. Oh, Iqbal. Oh, bandit lo ini berarti bandwidth lo ini Fajrul ya? Oh, bukan. Oke, kita udah punya siapa yang ingin kita ngirimin. Lalu yang kedua, subjeknya apa? Kita simpan dalam string juga. Subjek
Misal belajar intent implicit. Ini subjeknya nanti. Itu misalnya apa? Misalnya aku samain yang di atas ya. Nah, ini kita sudah punya mau email ke siapa, subjeknya apa, lalu message-nya apa. Selanjutnya kita akan membuat intentnya. Nah, jadi alurnya seperti itu ya. Misal kita mau send text, kita siapin dulu teksnya apa, baru buat intentnya. Kemudian start intentnya. Nah, di sini kita persiapkan kita mau email ke siapa, subjeknya apa, body message-nya apa, baru kita buat intentnya. Setelah itu kita itu start intentnya. Oke, langkah kedua kita buat intent, object intent user yang dari Android content, kasih nama misal send email intent, aksinya sama seperti aksinya si send text, karena ya intentnya sama-sama send, jadi aksinya sama send. Cuman yang membedakan adalah di tipenya. Jadi kita panggil objeknya send email set text. Nah, di sini untuk emailnya type-nya itu adalah message atau LFC 822. Ini aku 822. Ini aku kurang bisa jelasin ya. Pokoknya intinya ini tuh ketetapan yang udah Android yakini kalau ini tuh skema untuk kirim email. Nah, untuk mengirim teks bisa pakai seperti ini. Aku nggak tahu sih ini apa, RFC 822. Tapi intinya itu. Lanjut, kita udah set tab-nya. Ketika ada kita memasukkan tiga ini. Pertama kita masukin emailnya ke siapa. Jadi send email intent extra. Di input extra ada dua parameter, name sama value. Name-nya pasti string, value-nya bisa apa aja. Nah, ini email value-nya yaitu ini email yang mau kita tuju, itu email to. Oke, selanjutnya kita akan mempasang subjeknya send email intent extra intent extra subject koma subjeknya sudah betul. Terakhir kita kirim body message-nya send email extra. Ini untuk bodinya sih seperti ketika kita ngirim teks, kita pakai extra teks, lalu kita passing body message. Oke, terus kita sudah punya semua. Maka ketiga adalah start activity-nya. Itu send email. Ini bagus tadi. Coba dan send email. Nah, di sini kita pilih Gmail. Nah, ini from-nya dari aku, cuman to-nya belum kebaca. Terus subjeknya belajar intent implicit, lalu bodinya ini. Cuman bentar kok, to-nya kok nggak kebaca ini. Mungkin string kayaknya.
Ini paham ya aku ngetik seperti ini atau aku jadiin jadi ini buat array string yang isinya cuma satu. Ini isinya bisa banyak sih. Aku contohin satu dulu. Lalu email, taruh atasnya. Oke, jadi kita punya string array yang cuma isinya cuma satu, dimana array dikenal adalah email to. Nah, ini kita nanti ya tadi intent extra email. Terus kita passing si, kita passing si string array kita. Lalu start lagi. Send email, nya itu harus array kayaknya. Soalnya dia bisa menampung banyak. Nah, jadi mungkin kalian membuat ada event, mungkin open talk, terus kalian inisiatif membuat aplikasi gitu, terus mau nge-email banyak orang misal. Jadi ya tinggal kalian tambah di sini, ini nambah 2, terus kalian tambah 1, dua, gitu ya. Terus pertama diganti dimasukkan itu tadi yang kita buat, kita run lagi. Seharusnya ini kirim ke 2 orang, 2 email. Nah, ya. 1. Ya mungkin ada kesalahan ya, sorry. Intinya seperti itu. Gimana yang lain? Iqbal, Fazrul, Taufik, dan kawan-kawan sudah bisa kirim email. Firky bisa. Sudah Mas, tinggal nyoba yang 2 nih Mas. Nah itu, yang 2 mungkin PR dulu ya. Kayaknya aku ada yang kurang riset. Harusnya bisa sih. Nah, sebenarnya udah semua ya. Itu udah jam 9. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas atau kecepatan? Atau gimana? Mana Iqbal? Fajrul, Firky, Taufik. Ya pas dipencet langsung out. Yang ngirim 2 orang. Iya. Ya, sepertinya salah kayak gini mungkin. Coba aku langsung coba dulu ya.
pokoknya. Nah, udah berhasil 2. Berarti harus langsung diprogresiin. Enggak sih, ini sebenarnya salah sih. Ya, seperti itulah teman-teman. Intinya dia menerima array string. Apakah ada cara cepat menginisialisasikan intent? Ada. Contoh ini ya. Contoh ini ya. Ini kan 2 baris. Ini aja deh 3 baris. Ini aku komen. Ini Ini bisa bukan mas, cara dua cepat. mas. Bisa lah. Wih, mantep. Yang penting gitu. Ini bukan cara cepat sih, tapi cara cepatnya sih terus yang harus ini harus buat objek intent terus di start activity. Oke, mantap, bisa di email GG Gaming. Ya, kayaknya udah berhasil semua ya kita ini. Udah nerapin 4 tombol yang implementasiin implicit intent. Nah, jadi kesimpulannya, biar cepet ya. Kesimpulannya adalah, kenapa sih kita perlu menggunakan intent implicit? Kenapa nggak kita ngoding sendiri aja? Sebenarnya kita bisa ngoding kamera loh. Kita membuat fungsi kamera sendiri itu bisa di Android. Cuman eh, misal aplikasi kalian adalah aplikasi scan barcode, itu kan biasanya buat kamera sendiri ya. Kayak kameranya cuman kotak kecil di sini atau gimana. Itu kita bisa, intinya kita bisa ngoding kamera sendiri. Cuman ada beberapa, contohnya Instagram deh. Instagram itu kita pakai kamera yang satu layar gini, pun kita bisa manfaatin kamera yang ada di Android aplikasi kita, aplikasi bawaan kamera kita. Ngapain kita susah-susah ngoding membuat kamera lagi? Kalau kita bisa pakai aplikasi bawaan. Tapi itu sesuai kebutuhannya. Kalau kalian pengen buat sendiri, terus di custom tombolnya bundar atau tombolnya segitiga, nah itu pasti harus membuat sendiri. Jadi itu teman-teman. And then implicit. Oke, karena sudah jam 9.14. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di WhatsApp, di grup. Nah, untuk mengurangi kemalaman kita dan kita perlu istirahat. Jadi ya cukup sampai di sini. Terima kasih yang buat hadir hari 8. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bisa membuat aplikasi yang lebih besar daripada ini. Jadi kita tadi udah ngerasain ngoding seperti di YouTube, yaitu share di YouTube tadi. Jadi codingannya seperti itu. Ya, oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Mungkin yang mau live boleh langsung live. Yang banyak tugas boleh langsung live juga. Buat yang record bisa langsung dimatiin recordnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku izin live dulu ya. Terima kasih teman-teman.